Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Permata Rendiani dari kelas 11 F8. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan beberapa materi untuk memenuhi syarat kecakapan umum pramuka Bantara. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan makna dari rukun iman dan rukun Islam. Jadi yang pertama itu saya akan membahas tentang rukun imannya terlebih dahulu. Saya mengetahui dan memahami bahwa rukun iman itu ada 6, dan kita sebagai umat muslim wajib meyakini ke-6 rukun iman tersebut. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang dimana kita harus meyakini dan percaya bahwa Tuhan satu-satunya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Kita juga harus meyakini dan percaya bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kita juga harus percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab ke dunia untuk sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan kita wajib yakin bahwa kitab yang diturunkan Allah itu memang benar-benar untuk petunjuk bagi kita. Dan yang keempat itu iman kepada Rasul Allah. Nah, kita juga harus yakin dan percaya bahwasannya Rasul Allah itu adalah Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran-ajaran kepada kita, dan kita harus mengikuti ajaran-ajaran Rasul tersebut. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad. Lalu yang kelima ada beriman kepada hari akhir. Kita juga harus percaya bahwasannya seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini akan memiliki akhir dalam hidupnya. Jadi semua yang hidup itu akan memiliki akhir dalam hidupnya. Dan kita juga harus yakin dan percaya bahwasannya apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Dan yang terakhir itu ada iman kepada qada dan qadar. Kita harus yakin bahwa seluruh yang kita alami, seluruh yang kita alami dan yang seluruh kita lakukan itu sudah takdir dari Allah dan akan mendapatkan balasan. Emang ya? Ya. Jadi kesimpulannya rukun iman ini adalah bisa sebagai pandangan untuk melihat keimanan seseorang. Apabila seorang muslim sudah melakukan dan meyakini ke-6 rukun iman tersebut, sudah bisa dibilang muslim tersebut keimanannya sudah cukup bagus. Lalu yang selanjutnya ada rukun Islam. Rukun Islam saya juga mengetahui dan memahaminya bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Nah, syahadat ini menjadi landasan dasar seluruh umat muslim. Seperti yang ada di isinya saja, seperti kalimatnya saja yang bacanya seperti ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang dimana kita harus bersaksi bahwa Tuhan di seluruh alam semesta ini hanya satu, yaitu Allah. Dan Nabi Muhammad, kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Dan yang kedua itu sholat. Sholat sama halnya seperti tiang agama. Sholat juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Cara kita menyembah Allah, cara kita untuk bertemu dengan Allah dan yang lainnya. Tanpa sholat juga agama kita kurang kokoh, sama halnya seperti rumah tanpa pondasi itu akan roboh.
Nah, yang ketiga itu ada zakat. Zakat yaitu kita memberikan sebagian harta kita bagi mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Dan dari zakat juga kita bisa belajar rasa peduli dan rasa ingin membantu terhadap sesama. Lalu yang keempat itu ada berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan itu sangat diwajibkan bagi seorang muslim dan muslimah. Dari puasa juga kita belajar tentang kesabaran, bagaimana caranya kita menahan lapar. Dan di puasa juga kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Contohnya kita harus menjaga sikap dan perilaku dan pikiran kita. Dan yang terakhir ada menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan yang terakhir ini ia dilaksanakan apabila seorang muslim itu sudah merasa dirinya mampu secara fisik, mental, dan finansial. Jadi apabila seorang muslim sudah mampu untuk melakukannya, dia harus wajib menunaikannya ke Baitullah di Mekah. Dan kesimpulannya, rukun Islam ini adalah ajaran-ajaran yang perlu kita lakukan. Ajaran-ajaran Islam yang perlu kita lakukan sama halnya dengan rukun iman. Jadi rukun Islam dan rukun iman ini bisa dibilang bergandengan. Jadi kita harus percaya ke rukun iman dan kita harus menjalankan rukun Islam. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sholat berjamaah dan sholat sunnah. Yang pertama, sholat berjamaah. Sholat berjamaah yaitu kita melaksanakan sholat secara bersama-sama minimal terdiri dari 2 orang, yaitu imam dan makmum. Dilakukannya boleh di mana saja, boleh di rumah ataupun di masjid, tapi diutamakan dilakukan di masjid. Dan sholat berjamaah ini sangat dianjurkan. Karena apa? Karena pahala sholat berjamaah itu 27 derajat lebih banyak daripada kita sholat individu. Dan sholat sunnah itu sholat yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita melakukannya itu sendirian, seperti contohnya sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin puasa, macam-macam makna puasa dan macam-macam puasa. Makna puasa itu puasa sendiri artinya menahan diri. Kita menahan diri dari rasa lapar, haus, dan hal-hal yang lainnya yang dapat membatalkan puasa, seperti contohnya yang sudah saya jelaskan di poin awal tadi. Itu kita menahan diri tidak berkata kasar atau berpikiran negatif, berhubungan suami istri, dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya, macam-macam puasa itu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Terus ada puasa nazar, itu apabila kita melakukan janji. Puasa sunnah itu ada puasa Senin Kamis. Terus ada puasa di bulan Arafah, puasa di bulan Hijriyah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu tata cara merawat jenazah. Saya mengetahuinya tata cara merawat jenazah itu ada 4 tahapan. Yang pertama, kita memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu kita harus membersihkan badan atau tubuh jenazah dari kotoran dan najis sebersih-bersihnya menggunakan air bersih, dan dilakukan di tempat yang tertutup. Terus selanjutnya, setelah kita memandikan jenazah, kita mengkafani. Tahapan yang kedua, kita harus mengkafani jenazah tersebut, dan disunahkan untuk laki-laki menggunakan 3 lapis kain, dan untuk perempuan
perempuan menggunakan 5 lapis kain. Terus juga kita harus menggunakan beberapa utas tali kain kafan. Lalu selanjutnya setelah mengkafani kita menyolatkan jenazah. Di sholat ini, dalam sholat jenazah ini kita tidak perlu melakukan rukuk dan sujud. Dan di dalamnya terdapat 4 kali takbir, terus membaca surat Al-Fatihah, sholawat Nabi, dan doa khusus jenazah. Lalu tahapan yang terakhir, setelah proses ketiganya itu dilakukan, kita menghantarkan jenazah ke pemakaman untuk istirahat terakhirnya. Kita memakamkan jenazah, menguburnya dengan perlahan ke dalam liang lahat. Selanjutnya dapat membacakan ijab qabul saat zakat. Kita mengucapkan ijab qabul saat zakat apabila kita ingin menyerahkan zakat tersebut. Seperti contohnya saat kita melaksanakan zakat fitrah. Pembacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatil fitrah an nafsi fardalillahi ta'ala. Artinya, sengaja saya mengeluarkan zakat atas diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu dapat membacakan satu hadis dan menjelaskan isi dari hadis tersebut. Saya akan membacakan hadis tentang niat. Pembacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya. Hadis ini menjelaskan tentang tolak ukur nilai pahala kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari perbuatan dan tindakan yang kita lakukan itu seberapa ikhlas dan seberapa tulus kita untuk melakukannya dan untuk mencapai atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita melakukan kebaikan tersebut hanya untuk pamer atau riya seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang nomor 2, yaitu dapat menyampaikan kritik dan saran secara sopan dan baik. Menurut saya, kritik dan saran itu memang perlu disampaikan dengan sopan dan baik, dengan bahasa yang benar dan tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Dan saya itu berani melakukan hal tersebut dan juga saya pernah melakukannya. Seperti contohnya di kelas, saat berunding di kelas, saya sangat berani menyampaikan kritik dan pendapat saya kepada teman saya yang berbeda pendapat. Contohnya saat itu kejadian di kelas, mereka sedang berunding untuk mengecat kelas atau tidak. Mereka mengusulkan untuk mengecat kelas saja, dan saya mengkritik dan memberi saran kepada mereka dengan berani dan sopan. Saya bilang seperti ini kepada mereka. Menurut saya jangan dicat kelasnya, karena selain harga cat mahal, dana kas kita itu sangat kurang. Dan saran saya lebih baik kita menggunakan wallpaper, karena kita sudah mempunyai wallpaper. Daripada tidak digunakan, mending kita gunakan untuk menutupi tembok kelas, karena jika kita mengecat itu kita kekurangan dana, seperti itu. Dan selanjutnya poin yang ketiga, dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Saya selaku anggota pernah mengikuti rapat Dewan Ambalan, dan saya itu mendengarkan pendapat orang lain, terus saya juga menyampaikan pendapat saya dengan sopan. Saya juga tidak memotong pembicaraan. Saya diam dan mendengarkan dan mengikuti alur diskusi dengan sangat baik. Terus juga saya selalu berpartisipasi dalam kegiatan rapat tersebut. Selain saya mendengarkan, saya juga memberikan pendapat.
Terus poin yang keempat itu saling menghormati dan toleransi dalam umat beragama. Poin keempat ini saya sudah melakukannya di lingkungan sekolah karena saya memiliki teman yang beda agama dan saya tidak membeda-bedakan dia dengan teman saya yang lain. Saya tetap berteman dengan dia tanpa memandang agamanya dia, dan saya juga tidak pernah menjelek-jelekkan agamanya ataupun orangnya. Dan menurut saya untuk toleransi dan menghargai sesama umat beragama ini memang perlu dan diharuskan, karena selain itu juga selain untuk menjaga perasaannya, ini juga menjadi hal yang baik untuk diri kita sendiri, karena apabila kita menghargai orang lain juga akan menghargai diri kita. Selanjutnya poin yang nomor 7, dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya memang belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi saya sudah selalu berusaha untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti saat ini saya melakukan tag video, saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meskipun mungkin terlalu membuang-buang kosakata dan tidak terlalu menggunakan bahasa yang baku, tapi saya akan berusaha untuk terus belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lebih baik dan benar lagi. Ke-9 itu aktif kerja bakti di masyarakat. Itu saya dalam bermasyarakat saya juga cukup aktif. Apalagi saya juga pernah menjadi panitia di dalam masyarakat. Saat bulan Agustus saya melatih anak-anak untuk ada penampilan di rumah dan saya menjadi panitianya. Lalu ada lomba-lomba, saya aktif mengikuti dan juga menjadi panitia, membantu-bantu. Selain itu juga untuk masalah di masyarakat itu ada pernah gotong royong kerja bakti, itu saya juga pernah membantu saat bersih-bersih atau saat membuat hiasan-hiasan, dan ada kegiatan pengajian gitu saya ikut berpartisipasi, ikut bergabung, dan banyak yang lainnya apabila ada tetangga acara atau apa gitu. Intinya saya bermasyarakat, dan masalah kerja bakti di sini sepertinya kerja bakti di rumah saya itu lebih dominan ke lelaki, ke bapak-bapak. Jadi saya kurang berkontribusi, tapi jika nanti ada saya akan berkontribusi. Jadi untuk bermasyarakat saya hanya berkontribusi apabila ada kegiatan seperti yang sudah saya sebutkan tadi saja. Selesai, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran bagi yang melihat dan bagi saya sendiri juga. Kurang lebihnya saya mohon sangat mohon maaf sekali. Saya akan belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.